Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Wah, gak kerasa udah minggu kedua di bulan November ya kak ya? Iya nih. Minggu lalu kan kita kedatangan Om Jenggot tuh kak. Kalau minggu ini siapa ya kak ya? Siapa ya? Penasaran kan? Ntar diikutin ya sampai akhir. Kayak sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk sama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih untuk penyertaan-Mu penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Kami sudah tidur dengan nyenyak dan bangun pagi ini untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan semangat untuk menjalani aktivitas dan sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Kak Angel, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak yang pertama? Dari Terbit Matahari. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi yang kencang pakai gerakan, oke? Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
kami segenap kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong berikan kami tanah hati yang subur, supaya firman yang disampaikan bisa bertumbuh di dalam hidup kami dan bisa kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Tentunya semua baik dan sehat ya. Nah, gimana nih ibadah sekolah minggu lalu? Seru kan? Ada sulap-sulapnya, ada atraksi-atraksinya. Pastinya keren dong, semua pada ngikutin ya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Yeay! Nah, semuanya siap-siap. Jangan ada yang tiduran, gak ada yang makan. Semuanya buka telinganya lebar-lebar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini ceritanya tentang hewan yang istimewa. Nah, kenapa dibilang istimewa? Nah, makanya dengerin ya firman Tuhannya yang akan Kak Naomi sampaikan. Nah, sebelumnya Kak Naomi mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian kalau ngeyel dengerin orang tua kalian, papa mama kalian bilang A, terus kalian melakukan yang lain, melakukan yang B, kira-kira bagus nggak kayak gitu? Nggak bagus ya, artinya kalian sudah membantah apa yang sudah dikatakan oleh papa mama, yang diminta oleh papa mama. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Yang Tuhan inginkan kita ini, anak-anak Tuhan, harus mematuhi semuanya yang dikatakan oleh orang-orang yang lebih tua di atas kita, seperti papa mama kita atau kakak kita. Terlebih kalau Tuhan yang bilang, yang memerintah kita atau yang ngasih tahu ke kita harus dengerin dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, cerita hari ini tentang seperti yang tadi sudah Kak Naomi jelaskan, kalau kita itu nggak boleh membantah-bantah, nggak boleh ngeyel kalau dikasih tahu. Kalau melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan. Nah, tadi kan udah disebut nih tentang ya disebut dulu ya nama hewan ya, nggak boleh. Tentang hewan yang istimewa. Nah, di sini Kak Naomi punya satu gambar. Gambarnya bagus banget. Ini karyanya Kak Mary ya. Dan kelihatan ke gambarnya. Ini ya, gambarnya gambar. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Nggak ada yang tahu ya? Bingung ya? Padahal itu bagus banget kalau adik-adik gambarnya. Ya, ini gambar keledai. Keledai ya adik-adik, bukan kedelai. Kalau kedelai itu yang kacang-kacang itu loh. Nah, ini keledai. Keledai itu nih ya, bentuknya mirip-mirip kayak kuda sih, tapi bukan kuda, karena dia badannya lebih pendek gitu, lebih kecil dibanding kuda. Nah, bentuknya kayak gini, keledai. Jadi ini ada tulisannya ya. Apa yang telah saya lakukan padamu? Wah, kenapa tuh ada tulisannya kayak gitu? Apa yang telah aku lakukan padamu? Nah, ini ceritanya keledainya ngomong ya. Nah, adik-adik, hari ini aku mau tugaskan adik-adik menggambar seperti ini, keledai. Nah, adik-adik siapkan kertas kosong, siapkan alat tulisnya. Nah, sekarang kita juga mau nonton satu cuplikan video tentang si keledai ini. Semuanya diperhatikan ya, ceritanya dari awal sampai akhir. Ceritanya pendek aja, nggak usah lama-lama. Nah, sambil kalian dengerin, kalian siapin alat tulisnya, alat mewarnai boleh, alat spidol boleh, sama lembar kertas kosong. Sambil kalian dengerin, kalian boleh sambil gambar keledainya. Gak usah bagus-bagus ya adik-adik, gak usah harus mirip kayak gini. Gambar aja sesuka kalian. Oke, jadi kita sekarang mau nonton video satu ini. Semuanya saksikan dengan baik. Selamat menonton. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab.
Balak adalah raja Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang Israel. Raja Moab mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel, yaitu Bileam. Raja Moab mengutus para pelayan kerajaan Moab untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah jalan, keledai milik Bileam kakinya berhenti tidak mau berjalan. Bileam pun marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dapat bicara. "Kenapa kamu memukul aku?" Di depan mereka ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Raja Moab memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi Bileam tidak mentaati perintah Raja Moab, dia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Raja Moab sangat marah karena Bileam memberkati bangsa Israel. Akhirnya, Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Nah, sudah nonton kan semuanya? Tadi tentang keledai yang berbicara, betul. Nah, adik-adik pernah nggak lihat hewan atau binatang yang adik-adik pelihara atau di sekitar adik-adik berbicara? Ih, kalau ada yang berbicara pasti serem banget ya. Karena setahu kita nggak ada hewan yang berbicara gitu ya. Selama ini, kami juga nggak pernah lihat ada hewan yang berbicara gitu ya. Nah, itu pasti serem banget. Nah, ini yang dirasakan oleh, tadi siapa namanya? Bileam. Siapa itu Bileam? Bileam itu adalah juru tenung. Apa itu juru tenung? Juru tenung itu orang-orang yang suka meramal gitu loh, meramal nasib. Meramal itu nanti besok kamu akan bisa mendapatkan nilai 100. Padahal belum dikerjain ya soal-soalnya, tapi udah tahu dapat nilai 100. Nah, itu orang-orang yang suka meramal, sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Nah, si Bileam ini juru tenung atau orang yang suka meramal. Nah, dia itu dipercaya oleh Raja Moab. Tadi siapa yang memperhatikan siapa nama Raja Moabnya? Namanya adalah Balak. Pintar adik-adik, namanya Raja Balak. Nah, pada saat itu memang di zaman dulu, waktu kita sering dengar cerita tentang bangsa Israel itu bangsa yang sangat besar sekali, orangnya banyak sekali. Dan mereka bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi di ceritanya adik-adik lihat ya, kalau Raja Balaknya ini takut sama bangsa Israel. Mereka itu Raja Moab ini takut sekali karena bangsa ini sangat besar. Mereka takut nanti bangsa Moab ini nanti diapa-apain lagi sama bangsa Israel, karena bangsa Israel waktu itu lagi dalam perjalanan keluar dari Mesir. Nah, karena dia takut, jadi dia melakukan sesuatu, yaitu mau menghalau bangsa Israelnya supaya jangan ke daerahnya mereka ini, daerah si raja ini, dengan menyuruh si Bileam tadi. Diingat ya adik-adik, namanya Bileam. Si Bileam ini untuk menghalau atau mengutuk
Israel ini supaya mereka jangan lewat sini, jangan ke daerah sini. Nah gitu ya. Akhirnya Bileam tadi apa? Walaupun dia ini tukang tenung, dia memang tidak terlalu hidup dekat dengan Tuhan, tidak terlalu dekat dengan Allah. Tapi dia sebelum melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu ke Tuhan, kira-kira boleh nggak ngelakuin ini? Taunya pas waktu ditanya, Tuhan bilang nggak boleh, benar. Tuhan bilang nggak boleh. Nah akhirnya si Bileam ini tidak melakukan. Akhirnya masih dipaksa lagi sama Raja Moabnya ini, sama Raja Balak ini. Akhirnya dikirimlah orang-orang yang penting ke Bileam ini supaya dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Balak ini. Tapi si Bileam ini akhirnya berpikir-pikir dulu nih, nanya lagi nih ke Tuhan. Akhirnya dia berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan boleh gak nih aku pergi ngikutin sama orang-orang ini, sama Raja Moab ini, sama Raja Balak ini untuk menghalau si bangsa Israel. Ternyata Tuhan mengizinkan. Nah yang kedua malah Tuhan mulai izinin, tapi Tuhan bilang, kasih pesan, kamu ini boleh pergi, tapi ada satu syarat, kamu hanya boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ingat ya adik-adik, kalau Tuhan bilang A, berarti kita harus melakukan A, nggak boleh melakukan yang B. Nah, tapi apa yang dilakukan sama Bileam, keesokan harinya dia justru pergi, tapi dengan maksud yang lain, tujuannya yang lain. Tuhan pengen si Bileam ini pergi, tapi bukan untuk mengutuk bangsa Israel, bukan untuk menghalau bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini kan yang justru Tuhan giring untuk keluar dari bangsa Mesir. Nah, tapi Bileam malah tidak melakukan firman Tuhan. Dia pergi, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang tadi terjadi kalian saksikan, keledainya tiba-tiba melihat malaikat dan dia tidak mau akhirnya tidak mau berjalan sesuai dengan tujuannya. Dia malah mencung sana mencung sini, masuk ke dalam semak-semak, sampai Bileamnya marah, dia kesel banget. Akhirnya dipukul keledainya, dipukul sampai 3 kali. Ini kenapa sih keledainya nggak mau jalan sesuai dengan tujuannya? Akhirnya dipukul, terus pas jalan lagi kalau melihat malaikat lagi, malah dipepet Bileamnya ke tembok ya, sampai kehimpit kakinya sampai kesakitan. Dipukul lagi keledainya, sampai akhirnya keledainya terjatuh di rebahan supaya dia nggak bisa jalan. Baru Bileamnya ngelihat siapa? Ngelihat malaikat, benar banget. Ngelihat malaikat dan dia baru sadar, oh aku ini telah berdosa gitu ya. Sebelum malaikat datang itu, keledainya itu ngomong ke Bileamnya. Dia memang sempat terkaget karena keledai itu bisa ngomong. Tadi yang udah Kanomi tulisin ya di kertas. Apa yang telah aku lakukan kepadamu, kata keledainya. Si Bileamnya marah karena keledai ini tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bileam. Dia itu marah, kesel. Tapi keledainya juga bilang, apa yang udah aku lakukan, emang selama ini aku juga jahat sama kamu. Selama ini kan aku selalu menemani kamu kemanapun kamu pergi, kata keledainya. Akhirnya baru dia di situ malaikat Tuhan muncul dan Bileam bisa melihat malaikat Tuhan. Dia baru sadar kalau dia melakukan kesalahan. Dia berdosa, dia mengaku, aku telah berdosa, karena malaikat tadi datang dan menyadarkan Bileam kalau dia itu salah. Dia sudah memiliki maksud dan tujuan yang salah. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Akhirnya tadi Bileam pulang bersama dengan keledainya. Gak jadi dia pergi sama Raja Moab itu. Nah, itu jadi sekian dari cerita firman Tuhan yang sudah adik-adik nonton, yang sudah adik-adik dengar. Nah, sekali lagi pesan yang akan disampaikan, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Nah, itu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, kita harus melakukan sesuai dengan
yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, berarti adik-adik jangan mencuri. Jangan menyontek, berarti adik-adik jangan menyontek. Kalau Tuhan bilang harus dengar-dengaran sama papa mama, berarti adik-adik harus dengar-dengaran papa mama. Apapun yang Tuhan perintahkan, adik-adik harus lakukan. Nah, supaya tahu apa yang Tuhan perintahkan, ada di Alkitab yang adik-adik sering dengarkan ceritanya, yang sering baca. Nah, itu dia tadi pesan yang bisa didapatkan. Nah, papa mamanya juga, kalau papa mamanya berkata adik-adik jangan ngeyel, jangan cengeng, jangan nakal, berarti adik-adik juga harus melakukan apa yang papa mama katakan, dengar-dengaran dan patuh dengan papa mama. Oke, pintar adik-adik semuanya. Adik-adik kami percaya bisa melakukan apa yang sudah difirmankan hari ini, apa yang sudah kami ceritakan, karena adik-adik ini anak-anak Tuhan yang bisa dan sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, sampai berjumpa di firman Tuhan selanjutnya, di ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Naomi, dan ini yang baru muncul Kak Aam. Nah, gak bosan-bosan ya kita sekarang masuk ke dalam sesi challenge. Yeay. Nah, adik-adik yang sudah berhasil ngafalin ayat hafalan, hebat banget, adik-adik pintar. Nah, sekarang jangan bosan-bosan ya, kita mau kasihkan challenge kita yang hari ini. Seperti biasa, challenge kita yang pertama adalah hayat hafalan. Hafalannya ada di mana? Ada di sini. Di sini mana nih? Sebutin yuk. Alamatnya di mana? 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Sekali lagi dari alamatnya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Gampang banget, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting adik-adik bisa mengerti ayatnya dan hafalkan ya. Yang challenge kedua adalah coloring. Yeay. Udah lama kan adik-adik nggak coloring? Nah, nanti berarti alat-alatnya siapkan ya adik-adik. Ada kayak apa? Kertasnya nanti gambar yang akan di coloring nanti Kak Naomi siapkan, dan Kak Naomi akan kirimkan ke papa mamanya ya. Nanti papa mamanya bantu kirim di print atau boleh diwarnain langsung di HP-nya juga boleh ya adik-adik, terserah pakai cara kalian aja. Nah, itu challenge yang kedua tadi. Nah, diikuti ya challenge-nya, karena pasti kalian bisa dapat poin ya Kak. Kemarin siapa yang udah dapat hadiah? Ayo. Enak banget tuh yang udah dapat hadiah, kamu juga pengen. Iya. Nah, kumpulin poin-poinnya supaya bisa dapat hadiah di akhir bulan. Oke adik-adik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita berdoa dulu untuk menutup ibadah kita hari ini. Semuanya sama-sama ikutin Kak Naomi berdoa, oke? Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak mau bersikeras terhadap keinginan kami, tapi kami mau patuh terhadap perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami jadi anak yang baik dan dengar-dengaran kepada orang tua kami juga.
Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah melakukan ibadah kami. Kami sudah melakukan ibadah kami. Tiba saatnya Kami mengakhiri ibadah kami. ibadah kami. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin.